pendeta berdoa mereka akan memanggal, membunuh dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Dan kami mendengar itu menangis semua kejadian yang menimpa kami. Singkat cerita, kami mengalami trauma yang begitu sadis. Rumah kami terbakar, semua harta kami lenyap, dan kami disuruh untuk dipaksa bertindak kepada keyakinan. Akhirnya kami disuruh untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan nama-nama kami semua diganti. Kami disuruh untuk membaca 2 kalimat syahadat. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sah menjadi seorang mualaf. Dan pada saat itu penduduk kami sekitar 1.000 lebih. Singkat cerita, lalu kami semua disunat misal pada saat itu. Lalu kami diajarkan tentang ikro dan sholat 5 waktu. Dan berjalannya waktu, kami beberapa anak muda dikunjungi oleh Unhair Maluku Utara. Beberapa anak muda harus mengikuti sekolah agama Islam. Jadi pada saat itu saya salah satu untuk mengikutinya dengan teman-teman sekitar 6 orang. Akhirnya kami diberangkatkan subuh di provinsi Maluku Utara. Posko pasukan jihad. Lalu sekitar 3 bulan kami ada di situ. Lalu kami diberangkatkan dengan kapal Lembilu menuju Jakarta. Dan di dalam itu ada pengurus partai membawa kami ke Jakarta. Dan kami turun di Cipayung Ciputat. Dan kami disambut salah satu pengurus partai itu. Dan akhirnya banyak ustadz di situ dan kiai, dan kami dicuci otak dan bagaimana berjihad, bagaimana membunuh orang-orang kafir. Tinggal 5 bulan kami ada di situ. Kami rasa sepertinya stres dengan keadaan yang ada. Kami setelah 5 bulan kami dibawa ke Jawa Barat untuk masuk pesantren. Sampai di sana kami belajar ngaji, Al-Quran, dan saya sungguh mengagumkan karya-karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, kerusuhan pada tahun 90-an, akhir 90-an sampai 2000-an memang membuat banyak orang trauma oleh karena keadaan itu. Ya, manusia saling membunuh. Namun saudara-saudara, kerusuhan itu pula menceritakan banyak kisah bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kerusuhan tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, ada begitu banyak orang yang dahulunya tidak percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang dahulunya tidak mengerti, tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Justru merekalah sedang mengenal Yesus. Kesaksian itu akan kita dengarkan selengkapnya. Kami berdoa kiranya hal ini memberkati kita semua. Selamat menyaksikan acara kami, kesaksian berikut ini.
Salam, selamat malam. Saya akan menceritakan satu kisah yang kami alami. Pada saat itu kami ada di bagian Kabupaten Halmahera Selatan. Dan saya bersekolah pada saat itu di satu provinsi Maluku Utara. Dan tiba-tiba malamnya orang tua kami menjemput bahwa akan terjadi konflik, kerusuhan di bagian Maluku Utara. Sehingga saya dijemput malamnya dengan kapal. Hanya saya dibawa pulang perjalanan sekitar 6 jam. Dalam perjalanan hanya tiba di desa kami sekitar subuh. Akhirnya masyarakat pikir kami adalah pasukan jihad. Ternyata bukan. Kami adalah masyarakat di desa itu. Kemudian saya beradaptasi dengan di desa kami dan saya lihat situasi semakin rumit karena informasi dari tetangga bahwa akan terjadi final di desa kami. Kejadiannya pada tanggal 5 Februari 2000. Kami pikir tidak ada lagi kerusuhan atau jihad yang mendatangi desa kami. Mereka datang dari jam 9 pagi. Mereka berjumlah sekitar 7.000 sampai 10.000. Penyerangannya dari darat, dari laut. Jika mereka membom pabrik, kami diserang dari setiap penjuru. Di semua kabupaten, kecamatan, provinsi. Jadi seluruh tetangganya pasukan jihad itu menyerang desa kami. Sehingga sampai jam 12 siang mereka membom semua rumah-rumah kami dan gereja-gereja kami hancur. Pertahanan itu sampai jam 7 malam. Kami banyak yang korban dari desa kami, 36 orang. Dan banyak yang meninggal itu yang umurnya 1 tahun, 2 tahun, dan orang sudah lanjut usia. Dan tetangga sebelah juga yang bergabung dengan kami, mereka meninggal. Jumlah totalnya 172 orang yang meninggal pada saat itu, korban. Jadi pada saat itu masyarakat banyak lari di rumah. Ada yang masuk 10 sampai 15 orang. Ketika jihad itu membuang bom, mereka mati di dalamnya, hangus terbakar. Hanya sampai kejadian sampai jam 7 malam kami mengungsi ke hutan. Dan setelah kami tinggal di hutan sekitar 3 bulan, dan keesokan harinya saya dengan masyarakat turun di desa kami dan kami mengumpulkan setiap korban yang ada. Jadi korban yang berjumlah 172 orang itu kami kumpul di tempat tampungan air. Dan sambil kami mengangkat, pagi-pagi ada serangan dari laut. Mereka berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kalian tidak menyerah, kami akan habisi kalian dan kami akan bunuh. Dan akhirnya kami yang tadi mengangkat mayat korban yang bergetar kami tinggalkan karena ada serangan dari laut. Sehingga tertunda pengumpulan mayat.
Lalu mereka berteriak lagi, kalau jika kalian tidak menyerah, kami akan membunuh kalian. Akhirnya saya orang yang pertama yang mengangkat bendera putih, tandanya menyerah. Sehingga mereka memberikan kami kebebasan untuk mengangkat setiap korban. Singkat cerita, setelah kami mengangkat korban selesai, saya merasa trauma melihat kejadian anak-anak kecil itu dibunuh seperti ayam, seperti binatang. Lalu saya sambil nangis mengangkat setiap korban yang ada, termasuk om saya, keluarga saya, semua meninggal. Dan akhirnya mereka katakan, kami akan datang kembali untuk mencari pendeta kalian. Hanya kami malamnya pulang ke hutan, dan beberapa bulan kemudian mereka datang. Mereka membawa pasukan jihad, dan mereka mencari pendeta kami yang ada di hutan. Sempat ada adu fisik karena mereka tidak mau izinkan, tapi pasukan jihad berkata, termasuk ada beberapa keamanan yang berseragam dengan senjata lengkap. Mereka memaksa bahwa keluarganya menunggu di kecamatan. Dan pada saat itu, mereka membawa pendeta kami, dan akhirnya beberapa majelis dan masyarakat ikut disertakan di dalam kapal itu. 2 kapal itu berjalan dan dikawal oleh beberapa keamanan yang berseragam, senjatanya lengkap, dan tiba-tiba di bagian pulau mereka menyerahkan pendeta itu ke pasukan jihad, dan bagian keamanan ini kembali ke kecamatan, sehingga mereka membawa pendeta kami di desa tetangga, dan mereka pesta pora dan menghina dan mencaci maki dan memukuli dia. Mereka masukkan dia di masjid dan mereka memukuli dia dengan cara mereka. Sehingga sore harinya ada beberapa masyarakat yang kawin campur di sana, dan mereka berkata, Pak Pendeta berdoa mereka akan memanggal, membunuh dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Akhirnya sorenya tepat mereka membunuh dia, kepalanya dibawa ke kecamatan dan tubuhnya ditanam di pantai. Kami mendengar itu menangis semua kejadian yang menimpa kami. Singkat cerita, kami mengalami trauma yang begitu sadis. Rumah kami terbakar, semua harta kami lenyap, dan kami disuruh untuk dipaksa berpindah kepada keyakinan. Akhirnya kami disuruh untuk membaca 2 kalimat syahadat. Dan nama-nama kami semua diganti. Kami disuruh untuk membaca 2 kalimat syahadat. Bunyinya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sah menjadi seorang mualaf. Dan pada saat itu penduduk kami sekitar 1.000 lebih. Singkat cerita, lalu kami semua disunat masal pada saat itu. Lalu kami diajarkan tentang ikro dan sholat 5 waktu. Dan berjalannya waktu, kami beberapa anak muda dikunjungi oleh Unhair
Maluku Utara. Beberapa anak muda harus mengikuti sekolah agama Islam. Jadi pada saat itu saya salah satu untuk mengikutinya dengan teman-teman sekitar 6 orang. Akhirnya kami diberangkatkan subuh di provinsi Maluku Utara, posko pasukan jihad. Lalu sekitar 3 bulan kami ada di situ. Lalu kami diberangkatkan dengan kapal Lembilu menuju Jakarta. Dan di dalam itu ada pengurus partai membawa kami ke Jakarta, dan kami turun di Cipayung Ciputat, dan kami disambut salah satu pengurus partai itu, dan akhirnya banyak ustadz di situ dan kiai, dan kami dicuci otak dan bagaimana berjihad, bagaimana membunuh orang-orang kafir. Sehingga 5 bulan kami ada di situ, kami rasa sepertinya stres dengan keadaan yang ada. Kami setelah 5 bulan kami dibawa ke Jawa Barat untuk masuk pesantren. Sampai di sana kami belajar ngaji, Al-Quran, dan saya Halo, 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 halo. ya halo. Pak Indah, bisa diulang lagi Pak kesaksiannya Pak, sempat terputus. Iya, akhirnya kami dibawa ke pesantren untuk melanjutkan pelajari agama mereka. Sehingga beberapa bulan kami tidak betah, dan akhirnya saya minta pindah. Pertama saya minta pulang, ada beberapa orang minta pulang, kami di pesantren terlalu begitu ketat dan makanannya secukupnya, sehingga ada yang minta pulang. Tapi di pesantren itu para ustadznya mengatakan bahwa kalian tidak bisa pulang. Kalau kalian pulang, ya kami akan membunuh kalian, karena kalian adalah utusan-utusannya. Singkat cerita, akhirnya kami bisa cari jalan, dan kami bisa ketemu teman, sahabat yang ada di situ, dan mereka memberikan alamat, kalian kalau pergi turun naik bis dari Jawa Barat menuju terminal Selipi, dan akhirnya kami ikuti petunjuk itu. Akhirnya mereka juga memberikan kami transportasi, uang transportasi. Hanya kami ditangkap di Selipi, dan kami akan dibawa pulang kembali ke Cipayung Ciputat. Akhirnya kami dikatakan kalian adalah orang kafir dan kalian harus siap dibunuh. Jadi kalau kalian pulang, kalian tidak akan lihat lagi hidup kalian. Akhirnya kami ditawarkan untuk melanjutkan sekolah pesantren di bagian Banten. Singkat cerita, saya dikirim dengan teman saya ke sana. Akhirnya sampai di sana saya beradaptasi walaupun tidak cocok, tapi saya berusaha untuk jadi cocok, karena tinggal di pasaran itu tidak mudah. Harus ada aturannya, harus bisa baca dan belajar banyak, dan makanannya tahu, tempe, dan lain-lain sebagainya.
Dan saya tugasnya setiap hari ngaji, kemudian dakwah, baca Al-Quran, dan ajan. Dan setiap di sana saya diajari bagaimana membaca Al-Quran dan bagaimana ajan. Jadi fungsi saya di sana ditaruh setiap saat 5 waktu itu saya harus ajan setiap hari. Jadi maghrib, kalau saya lihat sudah maghrib, saya sudah mulai ambil al-wudu dan saya mulai pakai pecinya dan saya mulai ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus menerus setiap saya ajan, selesai ajan, saya Halo, halo, halo Pak Indah. Ya, sebentar teman-teman. halo. Ya Pak, bisa diulangin lagi Pak yang pas Bapak tadi ajan itu Pak? Keputus. Ya. Jadi Halo. Ya, teman-teman sabar ya. Ya, bisa diulang lagi Pak tadi. Jadi tugas saya di pesantren itu cinta 5 waktu, ajan setiap hari. Jadi saya ajan seperti tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Illallah. Terus menerus saya ajan selesai dan saya saf di belakang dan saya mengikuti sholat. Halo. Halo Pak Indah. Halo. Ya, sabar teman-teman. Halo. Halo. Ya, Pak Indah bisa diulangi lagi? Yang tadi. Ya, jadi tugas saya yang di pesantren, saya harus menjaga 5 waktu. Jadi setiap waktu maghrib, asar, isya, kemudian zohor, asar, kemudian subuh itu harus tepat. Saya harus membacakan ajan. Jadi saya melakukan dengan setia. Hanya muncul di testa saya itu di sini warna hitam karena saya setiap hari perhatikan 5 waktu. Dan siangnya kami dakwah bersama Kiai di satu tempat. Halo. Ya, Ya Pak, tadi bersama Kiai di satu tempat Pak. Diulangin lagi. di satu tempat.
yang konflik terjadi di Maluku Utara. Dan saya ceritakan itu, dan akhirnya saya tidak diberitahu bahwa di dalamnya anak-anak anggota dewan semua. Jadi sebagian anggota dewan di dalamnya. Dan saya ceritakan bagaimana mereka membunuh anak-anak usianya 1 tahun, 2 tahun. Dan mereka membakar rumah kami dan gerejanya, dan korban jumlah 172. Sehingga selesai saya berikan kesaksian itu bertentangan dengan pengajaran mereka bahwa orang atau ingin berperang tidak bisa untuk dilawan. Tapi sebaliknya berbeda dengan di lapangan. Akhirnya mereka nangis semua. Pada saat itu saya lihat mereka yang hadir sekitar 300-an orang. Dan mereka nangis. Mereka katakan, kenapa Kiai itu pengajaran kita berbeda? Kenapa anak-anak yang usia 1 tahun, 2 tahun dibunuh seperti itu? Dan orang-orang usia lanjut dibunuh. Dan mereka minta saya klarifikasi. Saya bilang, saya tidak tahu jihad itu dari mana yang datang. Lalu mereka memaksa saya, katanya, kamu bilang saja bahwa itu jihad itu dibayar dengan uang palsu. Dan saya katakan, saya tidak bisa mengklarifikasi karena saya tidak tahu orang-orang itu dari mana. Dan akhirnya mereka sendiri klarifikasi. Dan beberapa dari pesantren itu datang. Mereka minta gimana. Sampai laut dan darat. Dan mereka tidak mengenal. Mereka menghabisi kami. Sampai ada yang orang-orang dewasa dicincang, dibuat seperti sate. Dan itu membuat saya jadi trauma. Kenapa bisa seperti itu? Dan akhirnya mereka mendatangi saya, dikatakan semua. Dan saya katakan, ini terlalu sadis untuk pembunuhan yang kami alami. Lalu lanjut cerita, saya disuruh mengambil pasir di bawah bendungan. Dan saya dibayar 1 karung 5 rupiah untuk membangun musola. Terus menerus setiap hari seperti itu. Lalu tugas saya ajarnya, saya tidak lupakan. Dari pasukan jihad datang meminta untuk kami latihan untuk bela diri. Jadi latihannya jiu-jitsu, karateka, taekwondo. Jadi kami dikasih pelajaran itu bagaimana membunuh dan jiu-jitsu. Halo, halo. Halo, Ya, Pak Indah mungkin suaranya bisa agak besar dikit supaya kita dengarnya agak jelas. akhirnya saya bergabung dengan pasukan jihad untuk berlatih. Sehingga setiap sore kami berlatih dan kami ditargetkan untuk kami harus berjihad. Targetnya di Poso dengan Maluku Utara. Dan pada saat kami dicuci otak memang betul-betul kami itu dijanjikan bahwa kami akan masuk surga dan kami akan dijemput 72 bidadari di surga nanti. Dan sangat termasuk saya bilang ini adalah satu kebanggaan yang mana
kami dijanjikan bahwa kami mati masuk surga dan dijanjikan 70 bidadari. Dan itu di benak kami setiap sholat. Dan kami pikirkan, kalau bisa berjihad, 60 orang masuk surga. Lalu setiap hari saya dipanggil untuk melatih diri. Diperlengkapi bagaimana cara serangnya, bagaimana cara rakit bomnya. Akhirnya lanjut cerita, saya kembali pelajari Al-Quran, pelajari di dalam Al-Quran itu sangat-sangat bertentangan. Disuruh membunuh orang-orang kafir. Temu di jalan, dibunuh. Lalu saya katakan, ini apakah saya mati di jalan Allah dan kami akan masuk surga? Dan pada saat itu saya sudah dipersiapkan matang-matang. Tiba-tiba di hati saya bergejolak. Saya minta petunjuk. Kalau ini benar-benar pengajaran yang tidak menyesatkan, saya minta petunjuk. Dan akhirnya ketika sudah dirancangkan bahwa kami akan dipersiapkan bagian poso dan meliputan, akhirnya rencana saya gagal. Saya kena penyakit di bawah pusat saya pergi ke dokter di Banten dan dia diagnosa, dikatakan kamu kena penyakit kanker. Dan akhir cerita saya pulang itu takut mati, belum melakukan misi untuk berperang, belum masuk surga. Akhirnya saya pulang ke pesantren gereja, bangun. Lalu sholat saya itu sudah tidak lurus lagi, azan pun tidak lurus lagi. Jadi saya harus sedikit bongkok seperti orang yang umurnya 80 tahun, 90 tahun. Karena di bawah pusat itu tarik-menarik. Akhirnya saya cek kembali ke dokter dan dokter katakan, kamu buat doa dan hanya mujizat yang bisa menyelamatkan kamu. Saya pulang itu tambah kacau pikiran. Makan pun sudah nggak selera karena pikir kematian akan menjemput. Lalu saya pelajari 25 nabi. Nabi ke-24 Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi terakhir adalah Nabi ke-25 adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lihat di Al-Quran adalah membuat mujizat adalah Isa Al-Masih. Dan saya bilang ini Tuhan orang Kristen. Lalu 3 hari saya sholat maghrib, saya ajar Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah selesai ajan, saya saf di belakang dan saya
baca salah satu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah saya baca Al-Fatihah, saya sambung dengan satu surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu saya berdoa dengan doa Bapa kami. Di dalam saat itu saya berdoa dalam hati, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Jika engkau menyembuhkan aku akan mengikuti engkau selama-lamanya. Dan selama 3 hari, terus saya sholat seperti itu. Dan pada saat saya baca 2 kalimat syahadat, mulut saya salah ucap. Lalu saya sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Dan pada saat itu saya ucapkan berkali-kali sampai 3 hari berturut-turut. Lalu saya sipkan doa Bapa kami. Lalu di hari yang ketiga saya sholat subuh. Halo, Pak Indah bisa dengar? Pak Indah? Ya teman-teman sabar ya, ini sinyalnya lagi drop lagi nih. Pak Indah? Pak Indah? Halo, Pak Indah Tuepo? Pak Indah Tuepo? Ya terputus. Nanti kita sambungkan lagi ya, sabar teman-teman. Ini sinyal memang agak terganggu hari ini, khususnya di tempat narasumber. Ya, Pak Indah bisa dengar? Bisa dengar? Ya, suaranya agak besar sedikit ya Pak, soalnya suaranya makin lama makin kecil suaranya. Halo? Halo? Halo. Bisa dengar Oke. Pak? Bisa. Ya, agak besar Pak ngomongnya ya, suaranya agak diperbesar atau volume handphonenya kali dibesarin. Oke. Ya. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Oke, lanjut cerita 3 hari aku memanggil Isa Al-Masih. Hari pertama nggak datang-datang. Hari kedua nggak datang-datang. Sampai di samping itu aku Ustadz di samping dan Kiai memanggil orang-orang pintar untuk menyembuhkan penyakit saya. Tapi nggak sembuh-sembuh. Di hari yang ketiga yang subuh, selesai saya sholat subuh, yang datang bukan Muhammad, tapi yang datang adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Ya, waktu saya dalam keadaan pas selesai sholat, saya ketiduran sekitar jam 5 lewat. Lalu saya melihat
yang datang dengan jubah putih dengan penuh kemuliaan, dan dia memegang tangan saya dan dia katakan, ikutlah aku akan menyembuhkan engkau, dan aku adalah jalan keselamatan. Dan pada saat itu saya sekitar 5 menit baru saya bisa pegang tangan. Begitu sakitnya di bawah pusat saya, penyakit yang menggerogoti hidup saya, hanya tinggal kematian. Dan pada saat saya pegang tangan dan saya dibawa di satu tempat sangat penuh dengan kemuliaan, dan akhirnya saya bangun, penyakit itu sampai saat ini tanpa operasi telah disembuhkan oleh Yesus Kristus. Itu sampai saat ini saya tidak pikir, saya bilang, kenapa Tuhan begitu indah, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu mengasihi kami, karena dalam keadaan terpaksa kami meninggalkan Dia. Jam 6 tepat, saya saking gembiranya, saya berteriak-teriak di pesantren dan sekitarnya, Kiai, Ustaz, saya katakan, Isa Al-Masih telah menyembuhkan saya. Saya sudah berapa kali kalian panggil Ustaz, Kiai, dan tukang pintar datang tidak menyembuhkan. Yang datang menyembuhkan adalah Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, yang menjumpai saya tadi malam jam 5 pagi. Saya nangis sepanjang Pak Indah, saya sampaikan itu. Pak Indah, Ya, suaranya bisa agak besar dikit Pak, jadi Ya. kecil lagi suara Bapak nih. Lalu saya seperti ada ruh yang masuk ke dalam tubuh, begitu lemah lembut, yang begitu menyejukkan hati saya, yang selama ketakutan, takut mati dan sebagainya hilang, dan dia memberikan pelukan yang hangat sehingga bibir saya dijamah, sehingga bibir saya itu sepertinya saya tidak bisa diam dan berkata-kata bahasa-bahasa yang baru. Dan akhirnya saya dibawa Kiai untuk kita dakwah di satu tempat. Hanya sampai di sana dikatakan, kamu harus ceritakan bagaimana peperangan, hikmahnya di Maluku Utara, bahwa banyak orang kafir pindah ke Islam. Dan akhirnya kami tiba di satu tempat itu, dan saya bukannya cerita tentang dakwah, tentang perjalanan bagaimana yang saya alami di sana, tapi saya cerita tentang bagaimana Isa Al-Masih menyembuhkan saya tadi malam jam 5. Dan semua bingung. Orang-orang yang di situ mendengarkan untuk kami dakwah, bukan menceritakan kisah yang ada di Maluku Utara, tapi saya ceritakan bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Ustadz itu, Kiai itu mengancam saya, ini tempat daerah singa dan harimau, kamu jangan sampaikan tentang Isa Al-Masih, kamu akan dibunuh. Dan saya katakan, saya sudah siap mati hari ini sama saja, karena saya sudah menemukan damai sejahtera dan saya sudah melihat kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup. Saya tidak bisa tahan jujur dalam hati saya. Itu bergejolak. Bagaimana ketika berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa? Saya teringat dengan kejadiannya Paulus. Saulus mengalami, dan saya mengalami suatu perjumpaan yang ilahi dengan dia. Dan akhirnya saya disuruh kembali ke pesantren dan saya berdiam diri. Dan para kiai dan ustadz mengatakan dia sudah murtad. Jadi kalau dia murtad, kita akan kirim ke Arab untuk lanjut. Supaya dia tidak bisa menyesatkan lagi orang-orang di pesantren. Saya tidak berhenti untuk menyampaikan bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Singkat cerita saudara, mereka sudah mengancam saya dan akan membunuh.
Dan saya berdoa, saya minta Tuhan, jika Engkau sudah menyembuhkan, aku minta tiket untuk pulang ke Maluku Utara. Dan akhirnya saya berdoa malamnya, dan Tuhan mendengar doa saya. Saya cuma katakan, kamu harus pergi tempat pasar di mana aku tuju. Perjalanan sekitar 1 kilo. Dan aku pergi. Saya pergi ke pantai di tempat mana yang dia jarak. Hanya saya berjalan kaki. Lalu tiba di sana jam 6 pagi. Dan saya lihat satu mobil, otobox. Dan akhirnya lewatan buang satu undian. Kertas banyak diambil di pasar. Dan saya ambil. Dan saya lihat undian mega promo bungkusan Supermi. Di situ ada hadiah mobil, ada hadiah motor, ada hadiah uang dan handphone. Dan akhirnya saya ambil dan saya bertanya, kenapa saya dibawa di sini cuma diperlihatkan itu satu kertas. Dalam perjalanan pulang, saya coba kotak dan saya buang. Dan suara itu datang di telinga, ambil dan ikut. Saya bilang, lalu kalau saya ambil, saya ikut di mana bungkusan Supermi. Dalam perjalanan, sambil menangis, mencucurkan air mata, tiba di pesantren. Lalu saya sholat, belajar Al-Quran. Dan malamnya, saya berdoa. Dan akhirnya Tuhan perlihatkan suatu tempat bungkusan Supermi yang sudah begitu lama di tempat sampah. Tidak ada petugas sampah untuk membakarnya. Dan saya diperlihatkan semua, saya diperlihatkan seperti skenario. Tempatnya ada di sini. Lalu pagi-pagi betul saya bawa karung 2 yang besar. Dan akhirnya saya tanya di supir angkut, saya bilang, tempat ini kamu tahu? Dia bilang, aku tahu. Akhirnya saya diturunkan di tempat ini dan saya lihat sesuai apa yang diperlihatkan semalam. Di depan itu, sekitar 6 sampah yang penuh dengan bungkusan Supermi. Dan tapi bungkusan Supermi sudah berulat, kan sudah lama. Hanya saya ambil dan saya cuci di pantai yang lebih saya bingung juga ketika saya cuci di pantai. Tuhan kirim malaikat yang saya kasih nama malaikat dari Australia. Dia datang dan dia tanya, kamu berasal dari mana? Dan saya katakan, di bagian Maluku. Dia katakan Maluku. Karena bahasa Indonesianya belum lancar. Dan dia katakan nama saya ini. Lalu dia bawa saya ke satu restoran. Dan dia traktir saya makan nasi goreng yang selama saya tinggal di pesantren tidak sama seperti yang saya pernah rasakan. Akhirnya saya makan, selesai, dan dia katakan, saya antar pulang. Saya bilang, jangan, karena di tempat kami tidak bisa orang asing. Karena jika orang asing datang, itu orang kafir. Jadi bisa kamu dibantai. Dan akhirnya dikatakan, saya antar, tapi saya akan keselewat 1 kilo, supaya kamu bisa jalan kaki. Lalu saya mau, dan akhirnya saya diantar, dan waktu saya turun, dia katakan, ini saya ingin memberikan sesuatu. Saya katakan, apa itu? Dia berikan saya dana sesuai apa yang saya butuh untuk beli amplop. Dan ketika saya ambil, dan saya katakan, terima kasih. Apa yang saya tidak pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Akhirnya saya pulang ke pesantren, dan saya cuci semua bersih-bersih, dan saya lap bungkusan Supermi, dan saya isi di setiap amplop 5 bungkus 1 amplop. Dan saya tulis alamatnya lengkap, nomor teleponnya lengkap, nama saya lengkap, dan tempat yang saya tuju lengkap. Saya kirim setiap kotak, di mana di desa, di kecamatan, di kabupaten, saya kirim semua setiap kotak. Lalu saudara, setelah saya masukkan semua, saya tidak pikirkan lagi.
Lalu saya kembali beraktivitas, sholat, ngaji, dan dakwah bersama Kiai. Satu ketika, teman saya kasih informasi bahwa ada di berita layar televisi, kamu mendapat, nama kamu keluar, dan kamu mendapat juara 2. Dan saya katakan, itu tidak mungkin. Dan akhirnya, saya bilang, kalau kamu tidak percaya, sebenarnya pastilah. Kamu nonton, pasti muncul di bawah layar. Dan betul, nama saya muncul, juara 2. Mendapat mobil Suzuki Futura. Dan ketika saya sampaikan ke Kiai itu, dia dikatakan itu bohong, itu dusta. Lalu dia bilang, gak usah pikir itu dusta. Kamu fokus saja untuk belajar. Dan akhirnya saya kembali belajar, ngaji, pelajari bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman, bagaimana menjadi seorang mualaf yang bisa tahu ngaji. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian dari kantor itu hubungi di tempat yang saya tinggal. Yang lucunya waktu mereka hubungi, Kiai itu tidak tahu nama saya. Dan dikatakan nama itu tidak ada di sini. Dia bilang, tidak ada. Kok nomornya bisa kami hubungi? Berarti jelas nomornya. Dan dia katakan ke saya, tidak usah perlu. Tidak usah dengarkan mereka, ini penipuan. Dan lanjut cerita, beberapa hari kemudian ada kantor pos yang antar surat. Akhirnya surat itu disuruh, alamatnya lengkap, nomor telepon, semuanya lengkap. Kok yang terima juga Ustadz? Nggak tahu bahwa orangnya tidak ada. Tiba-tiba teman saya yang satu, dia dengar bahwa itu namanya orangnya yang ada di bendungan lagi ambil pasir. Lalu dia disuruh tanda tangan, saya tanda tangan, saya ada di bendungan dan dia di atas jembatan dan dia berteriak, "Hai kawan, ada surat dari Maluku." Lalu saya bilang, surat dari mana? Coba tolong kamu sobek dan bacakan. Dia katakan nggak tahu isinya apa. Lalu saya suruh dia buka dan dia bilang, berita gembira bahwa kamu mendapat sebuah hadiah mobil Suzuki Futura juara 2. Dan saya buang semua itu alat-alat yang saya sementara pegang, itu karung, pacul, dan skop. Langsung saya naik. Yang saya bilang, ini yang saya tunggu-tunggu. Yang saya minta hanya tiket 3 juta. Tapi ini jawabannya. Lalu saya pergi menghadap Kiai. Dikatakan, ini bohong. Ini nggak benar. Lalu ditelepon. Sekitar sore mereka telepon bahwa kami kasih jangka 5 hari. Kalau tidak ambil hadiahnya, dikatakan hangus. Dan akhirnya beberapa hari lagi mereka telepon lagi, jangka sisa 3 hari. Kalian harus ambil, kalau tidak ambil hangus hadiahnya. Dan kami cek ternyata betul. Lalu si Kiai ini meminjam dana 10 juta untuk bayar pajak. Untuk menebus pajak mengambil mobil baru. Lalu kami perjalanan dengan teman Kiai, kami bertiga. Tibalah di Jakarta. Dan kami disambut, saya katakan, nama saya yang ini saya mendapatkan hadiah. Oh iya benar, kami sudah tunggu dari pagi. Kenapa baru sore berdatang? Kami katakan perjalanan kami sangat jauh. Dan akhirnya kami masuk dan diberikan aba-aba, bayar uang 10 juta baru bisa bawa pulang mobil yang baru ini. Akhirnya dibayar, ya kami bawa pulang. Sampai di perjalanan, Kiai ngomong sama saya, ini bukan mobil kamu, karena mobilnya saya sudah beli. Kenapa saya sudah bayar pajak? Lalu dalam perjalanan hati saya sedih. Saya katakan, oh orang mengajar tentang hal-hal yang baik, terus diajarkan hal-hal yang jahat.
Lalu tiba di rumah, ngomong lagi, dia bilang surat-surat semua saya yang ambil, Ki-hainya ambil dan dia simpan. Dan sebelum sampai saya sudah kontak 2 dealer kecamatan, dealer kabupaten. Jadi saya bilang siapa yang cepat dia akan dapat, dan saya kasih tawaran harga yang murah 35 juta sama 30. Dan akhirnya mereka datang 2 dealer ini dan mereka katakan kami akan membeli. Wah, dan Ki-hai itu keluar dan marah-marah. Dia bilang mobil ini bukan mobil si Indah lagi. Mobil ini sudah milik saya. Jadi dia nggak bisa berhak lagi. Akhirnya yang 2 dealer ini tanya sama saya, gimana? Kok kami sudah datang dan kami sudah siapkan uang, kok nggak dikasih untuk kami bayar? Dan Ustadz katakan, kalian pulang aja. Ini mobil milik saya, bukan milik dia. Akhirnya saya katakan, terus gimana? Ini kan yang dulu Kiai katakan ke saya bahwa ini adalah penipuan. Dan kenapa kamu mengambil hakku? Dan dia katakan, ya di tempat inilah kamu mendapat berkah. Jadi ini adalah milik saya, bukan milik kamu. Dan saya rasa sedih ketika mendengar kalimat itu. Dan akhirnya disuruh pulang 2 orang ini yang dari dealer. Dan akhirnya sorenya Ustadz itu ngomong sama saya akan bayar kamu 10 juta. Tapi dengan catatan, kamu uang itu kamu jangan pakai, kamu harus sekolah lanjut ke Arab. Lalu besoknya baru saya kasih uang itu. Lalu dia cari pinjaman ke temannya. Akhirnya dia dapat, besoknya dia serahkan ke saya. Dan saya katakan, dalam hatiku penting aku dapat, langsung aku pergi. Karena saya butuh cuma doanya tiket 3 juta. Tapi Tuhan kasih lebih dari itu. Akhirnya dia kasih malamnya. Dan saya mulai persiapkan diri untuk beres-beres baju semuanya. Dan saya tunggu Ki-hainya dakwah di satu tempat. Dia pulang sekitar 1 minggu. Lalu dia berangkat. Dan malamnya saya bereskan. Dan malam juga saya pergi ke bagian kecamatan. Saya pesan angkutan untuk angkat barang saya. Akhirnya angkat barang saya sekitar jam 4 subuh. Lalu saya pergi menuju satu kabupaten. Itu Banten. Lalu tiba di sana sekitar jam 6 pagi. Dan akhirnya saya dicek di bagian pesantren. Saya tidak ada lagi. Dan mereka kasih info, suruh blokir semua setiap terminal. Mereka cek di setiap pesantren, tidak ada. Lalu saya dikatakan, sudah kabur. Dan di dalam bis itu saya mengalami ketakutan dengan beberapa teman. Akhirnya saya lihat pasukan putihnya mulai naik di bis dan mereka katakan, kamu namanya ini. Lalu aku diam. Lalu ditanya teman saya, kami diam. Jika didapatkan hari itu kami akan mati. Mereka katakan, bunuh saja orang seperti itu. Lalu kami lolos dari kabupaten itu. Kami pindah di tempat bis yang lain. Kami menuju bis yang lain dan kami naik menuju terminal rambutan. Di waktu tiba di terminal rambutan, lebih sadis lagi. Semua pasukan putih menunggu dan mereka naik setiap bis. Yang pikirkan saya lagi pikirkan kalau mereka membawa foto saya dengan teman saya, mampus, kami akan dipanggal dan kami akan dibunuh. Ternyata nggak ada foto. Akhirnya ditanya, dalam keadaan kami ketakutan dan kami berdoa pada posisi itu. Kami berdoa, Tuhan butakan mata mereka. Tolong kami selamatkan. Jadi waktu mereka tanya, bukannya tanya kami, tapi ditanya orang belakang.
kami renungkan kami seperti angin yang dilewati. Nah, itulah pertolongan Tuhan yang menutupi mata mereka. Dan kami lolos. Nah, kami melanjutkan perjalanan tiba di Tanjung Priok. Sampai sana kami nginap 1 bulan. Dan saya kontak di pesantren bahwa kami sudah ada di bagian Maluku Utara. Dan akhirnya mereka kontak Maluku Utara. Siaga, tangkap mereka jika dapatkan. Bunuh aja mereka. Karena mereka kabur dari pesantren. Lanjut cerita saudara, selama 1 minggu, 1 bulan saya ada di pesantren. Maaf, di Tanjung Priok. Saya itu gelisah. Gimana caranya saya bisa lolos naik kapal. Akhirnya kami dengan tim berdoa dan kami menunggu kapal Lambelu untuk menuju Maluku Utara. Kami naik di depan terminal pintu masuk. Semuanya berjejer pasukan putih gabungan. Dan mereka tanya. Dan saya katakan, ini kita tidak akan lolos. Tapi saya katakan, teman, kita berdoa. Supaya mereka tidak bisa lihat kita. Tuhan yang akan membela kita. Akhirnya, satu persatu. Saya masuk duluan. Dan saya ditanya di depan, mana KTP sama KTP-nya. Lalu setelah itu, saya di depan, di belakang itu, antrian. Lalu saya pada saat itu kami memikirkan cara bagaimana kami bisa lolos untuk melewati setiap pintu. Mas teman-teman, kami berdoa dan setiap kami masuk, pertama saya untuk masuk, terus di depan saya ada calon penumpang. Lalu setiap petugas menanyakan bahwa kamu namanya ini, dan dia katakan bukan, lihat tiket sama ini. Akhirnya saya bukannya ditanya tiket sama nama, tapi ditanya orang yang bagian belakang. Dan saya pikir saya ini seperti angin lewat. Tuhan yang sanggup membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat saya. Hanya teman saya juga sama seperti itu. Kami lolos. Dan akhirnya kami naik di kapal. Perjalanan 1 minggu. Tiba di Maluku Utara, kami ditangkap. Dan kami dibawa ke posko jihad. Sehingga teman-teman saya sudah selesai ditangkap. Di sekitar 1 minggu mereka bawa pulang ke kampung. Lalu saya ditahan. Lalu saya ditanya, setiap pasukan itu. Ditanya, kenapa kamu melarikan diri? Dan apakah kamu siap mati? Dan saya katakan, saya belum siap mati. Dan dikatakan, apa yang kamu pelajari di pesantren? Dan saya katakan, saya sudah kuasai Al-Quran dan sudah bisa ngaji dan sebagainya. Dan saya bisa jadi membantu yang ada di musola di kampung kami di sana. Lalu dikatakan, apabila kamu ingkar janji atau kamu lari, kami akan bunuh dan keluargamu kami akan habisi. Akhirnya kami bikin perjanjian dan saya tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya saya diantar dalam 1 speed itu mereka sangat banyak. Dan di dalam itu saya sudah mikirkan, saya mengalami ketakutan dan saya berdoa. Dan saya pikir nasib saya seperti pendeta kami dan akan ditebas batang lehernya dan badan saya akan dibuang di laut. Dalam prediksi saya seperti itu, tiba-tiba saya menangis di dalam speed itu. Akhirnya kami sampai di perjalanan, sekitar jam 5 sore kami tiba di sana. Dan saya ngomong, keluarga saya itu tidak tahu bahwa saya itu anaknya dan saudaranya. Karena mereka tidak kenal lagi. Karena pada saat itu jenggotnya sudah banyak dan wajah saya sudah berubah. Dan akhirnya saya bilang, ini saya. Jadi semua mereka katakan, Halo, halo, bisa dengar Pak? ya bisa dengar. Ya, oke, lanjut Pak, lanjut. Saya disuruh untuk membantu imam di sana dan
setiap mengajar anak-anak yang ikro sama bacaan Al-Quran dan diajari mereka azan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah mendengar kesaksian tadi, doa kami, saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.